Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angki Melani. Saya di sini akan menjelaskan gangguan pendengaran dan keseimbangan. Oke, sebelumnya kita bahas gangguan pendengaran dulu ya. Nah, gangguan pendengaran ini merupakan masalah umum pada lansia dan merupakan salah satu penyakit THT yang sering kita dengar di kalangan masyarakat dan juga sering kali kita jumpai pada lansia dengan perkiraan usianya itu 70 tahun di masyarakat sekitar kita. Nah, selanjutnya gangguan pendengaran pada lansia ini adalah jenis gangguan pendengaran sensorioneural dengan keterlibatan pada telinga dalam atau jalur neurologis yang memiliki koneksi ke konteks pendengaran. Nah, selanjutnya ada gejala dan juga tanda-tanda. Yang pertama itu kesulitan mendengar melalui telepon. Terus yang kedua itu sulit mengikuti percakapan ketika dua orang atau lebih dari dua. Terus yang ketiga ada sering meminta orang untuk mengulangi apa yang mereka bicarakan. Yang keempat ada perlu menaikkan volume TV sangat keras sehingga membuat orang lain itu mengeluh. Terus yang kelima ada memiliki masalah pendengaran karena suara bising di sekitar. Nah, selanjutnya ini ada audioskop. Nah, audioskop ini adalah alat yang digunakan untuk menyaring pasien untuk gangguan pendengaran. Nah, audioskop ini ditempatkan di telinga pasien dan menghasilkan nada serius yang dapat ditanggapi oleh pasien. Terus yang kedua itu ada otoskop. Nah, otoskop ini adalah pemeriksaan telinga bagian luar yang menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan pendengaran. Nah, bagian yang diperiksa itu mencakup daerah bagian telinga, daun telinga, liang telinga, dan juga gendang telinga. Oke, kita bahas gangguan pendengaran di Indonesia saat ini itu cukup tinggi, yaitu sekitar 16,8% dari penduduk Indonesia. Nah, gangguan pendengaran ini dapat dicegah dengan sebesar 50% atau 90% pada tahun 2030 nanti. Nah, akses informasi tentang gangguan pendengaran dan juga cara penanggulannya ini masih kurang, dan kalau meskipun masih ada informasi itu, belum tentu informasi itu benar karena masyarakat itu hanya membaca sekilas informasi tanpa ada EBM atau Evidence Based Medicine. Oke, selanjutnya kita bahas gangguan keseimbangan. Yang pertama itu gangguan keseimbangan itu salah satu permasalahan kesehatan penurunan fisik pada lansia adalah sistem muskuloskeletal ya, yaitu kemunduran fungsi otot pada lansia. Nah, gangguan fungsi otot pada lansia ini mengakibatkan hilangnya keseimbangan termasuk keseimbangan postur tubuh sehingga beresiko tinggi terjatuh. Terus yang kedua, gangguan keseimbangan ini merupakan kemampuan kompleks dari 3 integrasi sistem sensorik, yaitu ada visual, vestibular, dan proprioceptif serta muskuloskeletal yang diatur oleh otak sebagai respon tubuh untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, hakikatnya itu masalah yang umum terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab terjadi gangguan keseimbangan. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu berupa usia, terus jenis kelamin, pekerjaan, nutrisi vestibular, dan juga riwayat jatuh. Nah, nutrisi vestibular ini merupakan penyakit akut yang ditandai dengan vertigo dalam jangka waktu tertentu. Terus yang kedua ada faktor eksternal, yaitu disebabkan lingkungan dan penggunaan alas kaki. Nah, selanjutnya ada jenis keseimbangan. Nah, jenis keseimbangan itu ada 2. Yang pertama itu keseimbangan statis, yaitu mempertahankan posisi yang tidak bergerak atau berubah. Terus yang kedua itu ada keseimbangan dinamis. Nah, itu melibatkan pengendalian tubuh saat tubuh itu bergerak melalui ruang atau National Rowing Coaches Association. Oke, next. Nah, keseimbangan ini dapat diukur dengan melalui beberapa cara. Nah, beberapa di antaranya itu ada balance scale atau BBS, terus ada Team Up and Go Test atau TUGT, terus ada TNUTS, Performance Oriented Mobility Assessment atau POMA, terus ada Functional Training Test atau FRT,
terus dan juga lateral. Nah, TUGT, FRT, dan LRT ini merupakan tes keseimbangan yang tidak memerlukan waktu lama. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.